Bismillah abi wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Salam alechem bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pesan terbuka yang disampaikan oleh Edis TV. Dan ini juga sebenarnya sudah disampaikan jauh sebelum Edis TV viral oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang tentu saja dia berasal dari agama Islam dan masuk ke agama Kristen. Dan itu juga penyebab sehingga dia tidak bisa kembali ke Indonesia karena dianggap sebagai penista agama. Hanya karena dia mengajukan ada 300 ayat yang harus diperhatikan kembali atau barangkali hapus ya menurut dia begitu ya. Karena itu sangat mengajarkan orang untuk membenci ya sesama. Nah, jadi ini yang disampaikan oleh Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan kali ini dilanjutkan oleh Edis TV untuk memberikan surat terbuka kepada MUI dan kepada BP Badan Penanggulangan Teroris ya kata dia ya. Jadi kita dengarkan teman-teman sekalian apa yang disampaikan oleh Edis TV, dan juga nantinya kita review kembali apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menyebabkan dirinya terancam dan tidak bisa pulang ke Indonesia. Kita lihat videonya berikut ini. Tolong ya direkam ya. Saya meminta kepada Majelis Ulama Indonesia, kemudian kepada BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme, ya, saya meminta itu supaya hadis-hadis yang mengajari orang Islam bubarin orang Kristen itu dihapuskan. Ya, karena ada sebuah hadis yang mengatakan demikian. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi, bertemu dengan orang Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu udah ajaran Islam. Jadi saya minta itu hadis-hadis begitu dihapuskan saja. Karena membuat orang Islam menjadi ya seperti itu, bengis. Ada acara kebaktian dibubar-bubarkan. Seperti itu. Bahkan ada sebuah video bagaimana ada seorang anak-anak, ya anak-anak muslim. Nah, nyolong di Alfamart atau Indomaret. Ada videonya, ya kan? Ketika ditanya sama penjaga Alfamart atau Indomaret itu, kenapa kamu mencuri itu? Karena ini punya Yahudi katanya. Halal dicuri. Itulah ajaran orang Islam. Memang seperti itu teman-teman. Itu sudah didogma, sudah didoktrin dari kecil seperti itu. Kebenciannya terhadap Yahudi dan Nasrani itu sangat luar biasa. Nah, itulah ajaran Islam. Seperti itu. Ya silakan ya kepada muslim, yang muslim. Saya sudah bilang kalau Anda jadi orang Islam, maka Anda itu ditakdirkan sangat membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tolong ya direkam. Jadi teman-teman sekalian, itu yang disampaikan oleh Bang Edis TV, dan hadis tersebut memang benar-benar ada ya. Jadi dalam hal ini saya tidak tampilkan karena teman-teman sekalian sudah pada tahu saja bahwa memang ada hadis tersebut yang mengatakan bahwa ya jika kamu ya berpapasan atau bertemu ya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ya persempitkan jalan mereka. Ya memang itu jelas, tapi kemudian ada memang penjelasan-penjelasan dari saudara-saudara kita muslim. Tetapi menurut Edis bahwa hal-hal itu harus memang ya bila perlu dihapus kata Edis TV, karena itu mengajarkan untuk membenci dan juga untuk bengis kata Edis TV ya. Nah teman-teman sekalian, itu urusannya Edis TV. Karena kurang lebih ya seperti si Juma yang lain-lain gitu ya, ada Sinandar. Ya pokoknya APII lah ya, mereka Unirifa gitu, Farusya Nipar, Nora Aritonang ya. Mereka menghina-hina Alkitab, lalu mereka bilang itu hapus itu kata Allah, hapus kata Alkitab, hapus kata Rasul yang ada di dalam Alkitab kalian, karena itu punya kami gitu. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, saat ini saya tampilkan kepada kita tentang yang disampaikan oleh Edis TV terkait tentang anak-anak yang mencuri barang-barang Yahudi lalu ditangkap oleh karyawan daripada Alfamart atau Alfamidi gitu ya, atau Indomaret ya. Saya tidak tahu, nanti kita akan cek kembali videonya. Di mana teman-teman sekalian, dia katakan oh ini tidak apa-apa, halal karena ini barang Yahudi gitu katanya.
Ya, sampai adu argumen kawan-kawan sekalian. Dia tidak merasa bersalah. Sampai dia bilang lah, kan ada ajaran Islam itu. Jadi kalau ada yang mencuri harus potong tangan gitu. Lalu dia kasih tangannya, dia kalau begitu potong gitu. Karena sudah didogma sama sudah didoktrin, sama seperti dikatakan oleh Edi TV tadi ya. Lalu teman sekalian, mari kita simak dulu ya, dan kemudian di akhir video kita saksikan video yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim beberapa tahun yang lalu, yang juga menyarankan itu kepada Kementerian Agama yang lama. Selamat menikmati videonya berikut ini. Gitu. Kalau nggak percaya, tanya Ustadz depan tuh, apa boleh kita malingkan ini barang Yahudi, kita halal. Nabi Muhammad ngajarin kayak gitu. Lu salah kalau kayak gitu. Nggak ada Ustadz yang ngajarin kayak gitu, nggak ada yang ngajarin sesat. Ya sesat lah. Masa ini barang Yahudi kita maling halal? Nggak ada. Yang ajaran Islam nggak ada, di hadis nggak ada. Kayak nggak tahu tadi apa? Tadi maling kayak gini terus gimana tadi? Padahal ini barang Yahudi, ini produk Yahudi, kalau diambil dan juga kalau misalnya saya ngambil barang semuanya, terus saya pasti dipotong tangannya. ya udah dipotong aja tangannya sini kan. Kalau jangan dipotong aja. Kalau dalam Islam, kalau kita maling udah dipotong, ambil golok aja, ambil golok ini. Yakin mau pemilih beneran ya? Potongan. Maling itu nggak boleh, tapi itu kata bapak ini bukan baru Yahudi. Nah berarti saya saya nggak mau maling. Tapi kalau misalnya memang benar itu pada Yahudi, saya akan maling terus. Nih kalau cara mau matiin Yahudi nggak gitu. Kita nggak usah belanja produk Yahudi, itu bukan dimalingin. Jadi gini, Bukan dimalingin. Kalau dimalingin yang rugi saya, bukan Yahudi. Karena Yahudi kita sudah beli produk Yahudi. Kalau cara mau ngertiin Yahudi, nggak usah belanja produk Yahudi, bukan dimalingin. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal. Bapak memiliki tentara. Pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat
Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita.